Jawa itu teposiliro, tenggang rasa. Ada kita tingkatkan teposiliro kita masing-masing. Jangan pernah nanti saudara melayani di sini, misalkan Oma lah sudah mulai WL di sini, nanti Oma di sini Oma ya, sudah mulai lalu merasa semua orang itu enggak apa, semua itu enggak ada, saya yang paling kudus. Enggak. Kalau masalah kudus di Blok M itu ada soto kudus. Jadi jangan pernah kita merasa kita melebihi daripada orang lain. Sangat naif rasanya seperti itu. Musa mulai menyadari akan hal itu ketika dia datang ke semak itu. Ternyata tadinya sebelum ada api itu, semak itu, tanah yang ada di dalam semak duri itu samalah tanah yang diinjak oleh Musa. Tetapi ketika ada api kemuliaan di situ, baru Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasutmu, karena tanah yang kau injak ini ada api kemuliaanku. Kau jangan sembarangan masuk ke sini. Harus kita lepaskan seluruh kebencian yang ada dalam. Jangan gampang tersinggung. Kalau masih gampang tersinggung, jangan ada tempat di sini yang gampang tersinggung. Tidak satu kebetulan tadi Purana, itulah mungkin nubuatan Purana, lepaskan sakit hati dalam ya khotbah saya juga itu memang situ. Mari kita lepaskan di sini. Jadilah batu permata yang indah. Ya Ratna ya. Ada kemarin bapak-bapak nanya sama saya, Pak Pendeta, Hakim lihat dulu sama saya lihat. Ada enggak yang berubah dalam hidup saya, kata dia. Saya pikir, berarti nggak pernah pakai topi, nggak pakai topi, tidak pakai, gigi saya rontok semua. Pagi-pagi, tapi nggak kelihatan. Saya pakai masker saja orang nggak tahu bahwa saya giginya rontok di depan itu, jadi lu bangun dia. Artinya ada perubahan dalam kehidupan ini. Tapi mari kita semakin tua kita semakin bijak menghadapi tantangan kehidupan ini. Nah, sekali lagi kalau saudara ada masalah, baru kemarin 2 minggu yang lalu saya khotbahkan tentang mulut dan lidah. Hati-hati, catat semua firman. Jangan kita terlalu latah untuk membicara kalimat akhirnya membuat orang lain tersinggung. Nah, pada hari ini saudara, mari kita mulai masuk dalam kemuliaan Tuhan. Api kemuliaan itu berarti kita harus membakar semua problema-problema hidup yang tidak baik di hadapan kita, buang semua. Kalau kita singgung nanti terlalu banyak, sudah sering sekali. Hati manusia itu terkadang disitulah kekuatan kita, tapi hati itu bisa menghancurkan kehidupan. Mari simpanlah di dalam hatimu itu firman Allah seperti Raja Daud. Maka perkataanmu Tuhan ku taruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Jadi firman itu harus kita taruh di dalam hati. Amin saudara. Yang kedua saudaraku adalah masalah. Kita baca dulu di ayat Wahyu 1 ayat 14 dan 15. Wahyu pasal yang pertama. Ayat yang ke-1 sampai dengan 14. Kita baca sama-sama ya. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang 4. 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada,
dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat nanti bahwa apa yang dinubuatkan dalam Alkitab itu yang akan terjadi. Dan Yesus sendiri mengutus malaikatnya, yaitulah Yohanes. Yohanes Yohanes, Rasul Yohanes, satu-satunya rasul yang 12. Saul matua mati. Saul matua itu mati sampai tua. Itu satu-satunya Yohanes. Dia sudah digoreng tapi nggak mati-mati. Akhirnya dia mau dibunuh, lalu dibuanglah dia di Pulau Patmos. Tanpa ada obat, tanpa ada apa-apa, tapi Tuhan pulihkan Rasul Yohanes. Dan ketika dia hidup di Pulau Patmos, Tuhan memberikan penglihatan kepada dia hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dan salah satu tadi sudah saya sampaikan bahwa di akhir zaman ini akan terjadi peperangan ekonomi antar bangsa, dan itu sudah nyata. Kalau saudara yang aktif di medsos itu kita lihat bagaimana itu pertarungan ekonomi dunia ini. Dan yang kedua, gempa bumi di sana sehingga akan terjadi. Kalau demikian, berbahagialah orang yang membacakan dan yang melakukan kebenaran itu. Saya akan bacakan sekali lagi di ayat yang ketiga Wahyu pasal 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalau demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus masuk di dalam api kemuliaan itu. Kita menguduskan seluruh hidup kita, karena ini akan penggenapan. Berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, lebih yang mau melakukan firman itu, karena waktunya sudah sangat dekat. Yesus berkata seperti itu. Kalau demikian, waktu yang singkat ini, mari kita akan melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita siap menguruskan hidup kita. Jadi jangan lagi gampang tersinggung. Mulai membuka hati kita. Suatu saat saya marah sama Marga Nenggolan karena adiknya menikah kepada sama hamba Tuhan, tapi yang notabene belum punya jemaat. Lalu abangnya itu marah-marah. Saya sakit hati Bapak tua, kata dia. Gak baik itu, silai saya itu. Dia ambil adik saya. Ternyata dia masih pengangguran. Artinya dia sakit hati. Dia mau marah, dia mau pukul itu calon lainnya atau calon istri adiknya itu. Lalu saya bilang, Bung sini nak. Kau sudah pendeta muda sama dengan saya. Tetapi kalau kau sebagai hamba Tuhan, kalau kau disakiti 100 kali, relakanlah hatimu disakiti 1000 kali saja. Aneh ya, disakiti Pak Edward 10 kali, siapkan dirimu untuk disakiti orang 30 kali. Berarti kalau baru 10 kali belum pantas sakit hati ya. Kok masih ada 20 lagi untuk disakiti orang kok? Artinya tidak ada waktu bagi kita lagi untuk sakit hati. Karena apa? Waktunya sudah sangat dekat. Sementara kalau kita masih menyimpan ketersinggungan, sekalipun kita datang ke gereja, tetapi Tuhan berkata, ketersinggungan kita itulah yang akan menghalangi kita tidak bisa masuk. Tuhan akan usir. Lepaskan kakimu hai Musa, karena tanah yang kau injak itu adalah kudus adalah. Berarti kalau masih ada sakit hati, kita tidak bisa masuk di dalam dapur kemuliaan Allah. Kalau demikian, mari semua. Saya tahu mungkin kita ada yang terluka karena suami, terluka karena keluarga, terluka karena anak, terluka karena orang tua. Mari kita mulai melepaskan semua itu dalam kehidupan kita. Semua kita pernah merasakan. Saya juga pernah merasakan sakit hati. Tapi ketika itu saya terima, saya hanya berkata, putus dengan dunia ini tidak masalah, tapi jangan sampai putus cinta kita kepada Yesus. Kita akan merana, dan kita akan menembus surga. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini di poin yang pertama ini, mari kita mulai memandang kemuliaan Allah. Saya lanjut di ayat 14 karena waktunya sudah dekat. Jadi di ayat 14 di Wahyu pasal 1 itu
Di situ dikatakan begini. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi mata Yesus itu bagaikan api yang menyorot kehidupan kita. Jadi kalau misalkan Pak Edward saya pandang, misalkan saya Yesus, misalkan itulah, karena mata saya itu bagaikan api, saya bisa membakar segala persoalan dalam hidup. Tetapi ketika menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, masih ada dosa di dalam kehidupan kita, mata Tuhan Yesus itu akan melemparkan saudara. Kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan. Untuk itu mari kita mulai. Mata Yesus itu bagaikan api yang membakar. Dia akan bisa melihat tembus di dalam kehidupan itu. Apakah masih ada sakit hati atau tidak? Biarlah hati kita itu menjadi bersih seperti salju, putih seperti salju, yang tidak ada titik noda di dalam kehidupan kita. Memang sulit sudah. Saya juga mengaku sulit. Tetapi mari kita belajar. Kalau presiden kita bisa melakukan, kenapa kita tidak bisa? Tergantung kemana, bagaimana kerelaan hati kita. Bayangkan kalau Pak Presiden tidak dikatakan PKI, padahal dia belum lahir. Kalau kita lihat, waduh, miris banget. Tetapi saya lihat Pak Jokowi itu tenang aja dia. Anjing bergonggong, kafilah tidak berlalu, berjalan tetap aja bekerja. Makanya kemarin waktu di Medan itu, wah, saudara lihat bagaimana Pak Jokowi sampai histeris, orang itu ada ibu-ibu dihadang mobilnya itu ingin ketemu. Udah gendut lagi, untung ada yang gendut juga disingkirkan Pak Jokowi. Karena saking rindunya dia terus, Pak Jokowi, itu dia terlihat di depan mobilnya. Mungkin Pak Jokowi ketawa aja, bagaimana ini kurang banget ini kok menghadang saya kira-kira begitu. Tapi itulah bagaimana rakyat itu mencintai beliau. Tetapi ada aja orang yang memaki-maki dia. Kadang-kadang hidup seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah berbuat yang baik, saudara memberikan perhatian, tetapi di belakang kehidupan kita seringkali kita dicaci maki. Makanya Paulus berkata, saya cari-cari ayatnya kemarin, kehilangan. Saya sudah baca. Dikatakan begini, kalau kami dicaci maki, kami tetap memberkati. Kalau kami dihina, kami tetap menyambut dengan hangat. Wah, ini Paulus luar biasa. Lalu saya pikir, iya, saya dengarkan itu, saya renungkan, iya ya. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik kepada teman kita, kepada saudara kita, atau kepada jemaat berjemaat. Ternyata di belakang kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya saya sangat suka lagu itu. Di depan mata, kau pria yang paling setia. Di depan mata. Tapi ketika kita tidak dilihat, kita nggak tahu. Tapi saya anjuran firman Tuhan di poin yang pertama itu, apapun itu, dimanapun kita berada, di kantor, bekerja, berbisnis, masak, jagalah kekudusan hati kita. Sebab itu yang terutama di dalam kehidupan ini. Kita diolok, kita tetap tersenyum. Kita dicaci maki, kita mulai memberkati. Itu Paulus mengatakan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di poin yang pertama ini, biar saudara bisa memahami dengan jelas bahwa kehidupan kita telah masuk di dalam api kemuliaan Tuhan. Berarti kita harus menjadi kudus dan suci di hadapan Tuhan. Saya ingat satu ayat tidak masuk di sini, tapi mari kita buka di Matius pasal yang ke-5. Tolong buka dulu. Nah, tergerak saya membuka ini Matius pasal yang ke-5. Di ayat yang ke-8, nanti setelah melihat Allah kita katakan amin sama-sama ya. Kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Nanti di akhir setelah melihat Allah, amin. Jadi aminkan firman ini.
2-3 dengan suara yang keras kita baca Matius pasal 5 ayat ke-8. Sudah dapat semua? Oke, atau bisa dibaca di sini. 2-3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Sekali lagi, aminnya itu keras. 2-3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Jadi kalau hati kita suci seperti Musa misalkan, setelah dia lepaskan kasut kakinya itu, bayangkan kalau saudara baca di Keluaran 3 itu sampai Keluaran 4, mungkin itu berjam-jam Musa berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa. Jadi kalau hati kita kudus, berarti kita bisa memandang wajah Allah. Wow, luar biasa. Saya ingin nanti, misalkan Yesus ngomong sama kita, rat sini, maksudnya rat sini, kali sini, maksudnya maksimum kali. Marganya aja namanya nggak tahu sama apa sih doa. Panggil semua kali. Lalu dipeluk Yesus, aduh, gua bangga sama lu. Ketika tambalmu nggak dibayar, tapi kau tetap tersenyum. Misalkan seperti itu. Wah, puji Tuhan. Kita berharap seperti itu. Lalu dikatakan, hai GBI Sarua, sabaslah, masuklah ke dapur perjamuan yang sudah persiapkan. Wow, kita akan berkumpul. Seperti kemarin saudara, kami masuk ke mall ayam. Jadi nanti ada di HP itu, saya masih bisa mengakal-ngakali dia. Saya buat gini, mana? Bukan dulu, aduh mati lagi HP saya bisa masuk. Tapi nanti di surga nggak bisa seperti itu, Pak. Nggak bisa akal-akalan. Itu karena di pintu surga itu sangat selektif sekali. Karena itu memandang kepada hati. Nah, pada saat ini sekali lagi jaga kekudusan dalam kehidupan dan rumah tangga kita. Di poin yang kedua, ya. Di poin yang kedua itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah api sebagai mezbah yang selalu menyala. Saya sudah pernah jelaskan berulang kali di sini, di zaman dahulu yaitu bangsa Israel ketika mereka mau datang ke Bait Allah, mereka tidak pernah tangan kosong, selalu membawa binatang untuk dikorbankan, karena memang waktu itu masih seperti itu. Jadi ketika dia minta keselamatan atau minta pengampunan dosa karena mungkin dia marah sama orang, dia datang kepada Tuhan. Minggu depan kasih HP-nya sama Pak Gembala. Ya, jadi mereka membawa persembahan itu. Lalu mereka di depan pintu gereja kita ini, misalnya situ ada di situ mezbah. Itu mezbah itu tidak boleh mati. Ada yang menjaga situ sebagai pelayan-pelayan Bait Allah itu. Ada apa, Bu? Saya mohon untuk keselamatan, besok saya mau pergi misalkan ke Medan. Ya udah, apa itu? Ayam, dipotonglah ayamnya itu dibakar. Setelah dibakar, dia masuk ke rumah. Datang lagi dari belakang yang gondrong. Apa, Pak? Saya kemarin marah sama tetangga saya mohon pengampunan, Pak. Saya bawa kambing untuk dibakar, dipotong di situ, pelayan ini pohon dibakar. Jadi mezbah itu tidak boleh padam sama sekali, karena sewaktu-waktu anytime bangsa Israel datang untuk masuk ke Bait Allah, itu api mezbah itu harus tetap menyala untuk membakar domba atau korban bakaran. Seperti itulah kehidupan kita. Jangan sampai mezbah yang nyala di dalam kehidupan kita itu, mezbah doa kita, mezbah pujian kita, mezbah telinga kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai padam semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena ketika mezbah itu padam, tidak ada lagi pengampunan. Karena harus dinyalakan lagi, sudah terlambat orang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai mezbah hati kita persiapkan kepada Tuhan. Mezbah-mezbah itu harus terus menyala dalam kehidupan kita.
Kita buka dulu satu ayat di Mazmur 104 ayat yang keempat. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dengan kita. Mazmur 104 ayat yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan. Ibrani 1 ayat yang ke-7. Ibrani 1 ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah pelayan-pelayan. Mungkin yang berdiri di mimbar itu bukan hanya mereka sebagai pelayan Tuhan, kita semua pelayan Tuhan. Jadi jangan nanti dipikir, berarti pelayan Tuhan itu hanya yang naik mimbar. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab tentang mesbah itu harus nyala di dalam kehidupan kita. Ucapan kita bisa juga sebagai mesbah. Apakah ucapan kita bisa memberikan semangat kepada orang atau mungkin melemahkan orang lain? Jadi mesbah itu berbicara tentang suara kita. Dia terus menyala. Mari kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Ketika punya si Rahel lemah, ada orang yang berkunjung kepada dia. Semangat opung, semangat, jangan lemah. Ketika nanti Pak Edward misalkan kehilangan gigi kemarin, tetap semangat, senyum. Dia senyum, kami senyum, memang hilang giginya di depan. Itu Pak Edward yang ngomong kemarin. Tapi tetap semangat, jangan gara-gara itu dalam kehidupan kita. Tetapi ada orang sudah mulai mesbah di dalam hatinya itu sudah mulai redup. Ketika dia bertemu dengan orang yang diceritakan, aku kecewa. Kekecewaan aja yang diceritakan. Tapi ketika kita bertemu dengan orang, mari kita mulai bercerita tentang kehangatan daripada Tuhan. Itulah mesbah yang harus terus menyala di dalam kehidupan. Ketika kita mungkin bekerja, semangat api mesbah itu tetap menyala. Ketika ada orang yang bertanya, jangan langsung kita bentak. Nanya dulu. Kemarin ada datang tamu saya. Sementara itu saya lagi telepon dari Pekanbaru. Si Gulul bongbong orang. Haru. Ini apa sih pendeta suruh gigit di Haru? Tamunya gitu. Namanya si Harut, mau gimana saya bilang gitu. Ketawa itu saya. Dasar itu si Harut. Mana ada nama anjing si Harut? Harut itu digigit. Gigit saya bilang. Jadi, ini Om Sawa kok suruh digigit? Ya, mana tahu bahasa Indonesia si gigit si anjing itu. Gigit saya bilang, mana anjingnya kampung. Memang namanya si gigit Pak, saya bilang ketawa. Nah, mari kita mulai menjaga seluruh perjalanan hidup kita di dalam kehidupan keluarga Simanungkali. Ada mesbah yang selalu dinyalakan. Jadi ketika keluarga Simanungkali bertemu dengan nambulunya, bertemu dengan nantulanya, berbicara tentang firman Tuhan. Mungkin juga misalkan ibu Pak Dede ketemu sama siapa, berbicara tentang firman Tuhan. Dahsyat hidup kita itu. Dahsyat hidup kita itu. Saya kemarin waktu saya sakit, ada anak muda datang sama saya, pemuda saya dulu. Saya sudah ngantuk dia masih ikut, tapi saya menghargai. Saya sudah sakit, sudah nggak berdaya, ada tamu saya tetap layani. Tiba-tiba dia bilang gini, Om Sabar, aku masih ingat satu khotbah Bapak sudah 40 tahun. Apa itu saya bilang? Tentang perang Harmagedon, kata dia. Saya sendiri sudah lupa di mana ayat perang Harmagedon itu. Tapi anak muda itu ingat terus. Itu tetap lengket di hati saya, Om Sabar, kata dia. Biarlah ucapanmu selalu menghangatkan bagi semua orang, katakan amin. Kepada istri, ya Pak Johannes, mulai sekarang biarlah ucapanmu selalu hangat sama si Marina dalam seluruh kehidupan kita. Ini ternyata saudaraku direkam dia, namanya Pak Teguh. Dia sekarang melayani. Wah, saya sendiri Teguh sudah lupa saya bilang. Iya, tapi perang Harmagedon itu sampai sekarang lengket di pikiran saya. Ucapan-ucapan kita biarlah menjadi ucapan yang selalu menghangatkan bagi semua orang. Karena di mesbah kita itu adalah mesbah kebenaran dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau tadi api yang pertama kemuliaan Allah, di api yang kedua itu sebagai api daripada mesbah berbicara tentang persekutuan kita kepada Tuhan. Di poin yang ketiga ini adalah api sebagai hukuman daripada Allah. 2 Petrus 3 Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Dan saudara boleh baca, tapi ini tentang kisah tentang Sodom dan Gomora. Bagaimana Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Karena di sana kota Sodom dan Gomora itu sungguh kehidupan orang di tempat itu sudah kehidupan yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Di Sodom dan Gomora itu semua orang sudah tidak lagi menghargai Tuhan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, terjadi pernikahan di sana dan sudah sangat menjijikkan di mata Tuhan. Dan itulah ditunggang balikkan dengan api belerang daripada Tuhan. Itu tentang hukuman daripada Tuhan. Sama seperti pembacaannya. Entahlah, kata Paulus, orang membangun di atas Kristus itu dengan perak, dengan emas, dengan batu permata, atau dengan kayu, dengan api jerami yang kering, dengan akar yang kering, tergantung kepada pilihan kita. Tapi ingat, hukuman suatu saat, api itu akan nyala di dalam kehidupan kita. Kalau imanmu, iman daripada jerami, akan terbakar habis tanpa ada nilai lagi. Kalau imanmu iman akar rumput yang kering, lalu bikin resep di dalam kehidupan ini. Ketika ada api hukuman Allah itu, kau tidak akan tahan menghadapi tantangan kehidupan. Kita akan mundur di dalamnya. Tapi buatlah imanmu itu, sekalipun ada api yang membakar, aku tetap kemas. Aku adalah permata. Aku adalah perak yang harus bisa dimurnikan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang saudara-saudara, ketika hukuman itu tiba, apakah imanmu didapati iman emas atau iman jerami? Apakah imanmu iman batu permata atau rumput yang kering? Tergantung kepada kita. Kita yang lebih tahu posisi iman kita. Kalau memang Tuhan, saya agak lemah akhir-akhir ini, Tuhan ampuni saya. Saya akan tetap kembali kepada emas, kembali kepada batu permata. Itu yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan poin yang ketiga ini supaya kita betul-betul tidak mau dihukum oleh Tuhan. Tuhan, aku akan kembali. Kalaupun ada penghakiman di situ, aku akan dibakar oleh pekerjaan yang dibakar itu, akan didapati pekerjaan itu sempurna di dalam kita. Seperti mimpi saya itu, ada satu keluarga walaupun dibakar, tapi dia tetap murni sampai bisa bicara sama saya. Saya lihat dia apa itu di dalam jemaat itu. Saya lihat dia ditarik-tarik anak-anak. Ayo ditarik-tarik. Dia sudah mau ikut di jalan orang yang mau keluar itu, tetapi karena terlalu sesak, dia rela terbakar. Lalu saya tanya kepada dia, bagaimana situasinya? Aduh kasihan pendeta. Tadi semua bersesak-sesak ingin menghindari, tapi nggak bisa, kita harus dibakar. Tapi dia sempurna di dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Jadi kalau ada omongan orang lain, bahasa-bahasa sumbang, apakah imanmu iman jerami langsung terbakar? Atau imanmu iman emas langsung tetap mengevaluasi? Kalau ada omongan yang sedikit langsung terbakar, itu iman kita jerami. Mari kita buktikan, aku adalah permata, aku adalah perak yang tidak gampang untuk terbakar. Aku adalah emas yang tidak gampang terprovokasi, tidak gampang terhasut dalam omongan orang lain. Tetapi aku akan tetap menjadi mesbah yang menyala. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita, langsung kita luruskan kebenaran. Suatu saat saya ditelepon orang yang keluar dari Bethesda ini, gereja di mana kami melayani. Saya sudah tahu, sini ada 4 orang yang keluar dari tempat ini. Ditelepon sama saya, Pak sahabat datang sini di rumah saya kita ngobrol. Saya sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Pasti nanti membicarakan almarhum pendeta Wilhelmus. Ya saya usahakan. Saya sengaja nggak datang, nggak mau saya. Karena saya tidak mau pikiran saya itu hanya untuk membicarakan orang lain.
Kenapa saudara nggak datang? Aduh saya sibuk, saya nggak bisa. Ya udahlah, lain kali selesai. Lain kali telepon saya akan menghindar. Untuk apa saya membuang-buang waktu untuk membicarakan orang lain? Dan karena suatu saat pun berarti pekerjaan saya itu akan dibakar oleh Tuhan. Pastikan dalam kehidupanmu, biarlah Tuhan bentuklah bejana hatiku menjadi bejana yang terbuat daripada emas. Kalau memang belum emas, terbuat dari perak. Kalaupun dibakar tetap dia jadi perak. Mungkin kosong dia dibersihkan lagi. Atau baju permata yang mungkin gosong ketika digesek lagi menjadi permata yang indah. Tapi kalau sudah dicari jadi arang, diinjak, sudah menjadi jeram yang dibakar, ditiup, dia langsung terbang semata. Itulah pekerjaan kita di kemudian hari. Mari kita ukir pelayanan kita di tempat ini, pelayanan yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, api yang memurnikan. Kita baca di Sakaria pasal 13 ayat yang ke-9. Kitab Sakaria pasal 13 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Kalau belum, saya sabar menunggu. Oke, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Kitab Sakaria pasal 13 ayat yang ke-9. Ada di layar, bisa kita baca. 2, 3. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allah. Saya tidak sempat kemarin mencari di Wahyu bahwa sepertiga penduduk dunia ini akan dimurnikan oleh Tuhan, tetapi 2/3 akan dibuang oleh Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak ada kasih lagi? Ketika menjelang kedatangannya, kasih Allah hilang. Karena sudah diberikan kasih Allah itu untuk kita jalani, tapi kita tidak mau sampai kedatangannya. Itu tidak ada lagi kompromi. Ketika Tuhan saatnya sudah tiba, tidak ada lagi kasih kita. Makanya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku sudah bernubuat Tuhan. Aku sudah melakukan mujizat. Aku tidak kenal engkau. Pergi kau yang melakukan kejahatan. Ini sadis Pak dalam hidup. Jadi ketika Tuhan datang kali yang kedua, tidak ada istilah kompromi. Saya terlambat saja Tuhan, tidak ada istilah terlambat. Makanya sekarang itu harus terus kita membenahi diri, terus kita membekali diri, mempersiapkan kekudusan yang sungguh-sungguh kudus. Tadi di Matius itu, berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya bersih dari segala sangat dosa. Orang itulah yang bisa memandang wajah Allah. Saudara dan saya calon-calon memandang wajah Allah. Untuk mari kita singkirkan seluruh sangat-sangat dosa yang ada dalam kehidupan. Mari kita siap dimurnikan. Dimurnikan itu saudara dia untuk memurnikan logam itu tidak ada setitik noda kecil pun, harus terusir, harus murni. Jadi seperti cincin saya itu, ini dipatahkan pun dia tidak akan ada di dalamnya itu satu noda yang kecil. Murni semua itu logam. Perak pun seperti itu, harus kita dimurnikan. Jadi kita siapkan diri dimurnikan. Ketika firman menegur hidup kita, kita berkata terima kasih Tuhan, saya mau dimurnikan oleh Tuhan. Ketika kita ditegur oleh satu pernyataan daripada Tuhan, tetap kau berkata terima kasih. Kita akan melakukan, kita siap dimulai sepertiga. Jadi kalau misalkan penduduk dunia ini nanti ada 3 miliar, berarti 1 miliar akan dimurnikan oleh Tuhan. Yang 2 miliar ini dibiarkan oleh Tuhan. Biarlah saudara masuk, Tuhan saya masuk di sepertiga penduduk dunia ini, saya siap dimurnikan di situ. Kalau aku salah Tuhan tempraklah saya. Kalau aku ada hati yang serong, Tuhan tegur saya supaya aku sempurna sama seperti
Tuhan. Itulah segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus singkirkan satu lepas satu segala dosa-dosa kita yang ada dalam muka bumi, dalam hidup kita ini. Pandangan mata kita menjadi tertuju hanya kepada Yesus. Hati kita hanya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk lengah-lengah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan terima perjamuan kudus. Yesus sudah mati di Golgota. Dia disalibkan karena dosa kita. Mari kita mulai merelakan juga diri kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari yang pertama tadi sebagai masuk terus di api kemuliaan Tuhan, katakan amin. Kita terus masuk. Yang kedua, nyalakan terus mesbah Tuhan yang selalu menyala terus dimanapun kita berada. Kalau kau pulang kepada mesbah itu tetap menyala. Jangan ada kompromi di dalam hal dosa ini. Dosa kecil, dosa besar tidak ada. Ya dosa-dosa. Jangan kita mau kompromi dalam kehidupan. Tapi mari kita mulai kompromi kepada firman Tuhan, kepada dosa no. Yang ketiga, mari kita, kalaupun terjadi ada, kita sedang dimurnikan oleh Tuhan, dibakar oleh Tuhan, katakan saya siap Tuhan. Tapi hindarilah jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Tapi kalaupun terjadi penghakiman daripada Tuhan, pastikan imanmu itu iman emas. Jangan jerami, jangan akar runtuh yang dibakar langsung hangus. Dalam perjalanan hidup kita selalu diuji terus. Sampai nanti kita mendapatkan lulus, kita akan mengalami terima kasih Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya, biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi rema dan kita lakukan dalam perjalanan hidup. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bersihkan hati, minta ampun kepada Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kita ke depan selalu dimuliakan. Masuk terus dalam api kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, tapi Tuhan pasti akan membackup dalam setiap kehidupan kita. Ya, sekali lagi saudara, tetap kita dalam hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan pada siang hari ini, Tuhan, saya akan tetap masuk dalam kekudusan-Mu, dalam api kemuliaan-Mu, dan biarlah Tuhan mesbah dalam rumah tanggaku, mesbah dalam hatiku pribadi, mesbah dalam hati anak-anak kita, mesbah dalam api, mesbah api di dalam gereja kita tetap menyala, jangan sampai padam. Kalaupun ada ujian dari Tuhan, diuji iman kita, pastikan kehidupanmu, imanmu, iman emas, bukan iman jerami yang dibakar tetap akan emas dalam perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir, siapkan dirimu siap dimurnikan oleh Tuhan. Kalau ada teguran Tuhan, katakan terima kasih Tuhan teguranmu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, pada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal terus di dalam Roh. Roh-Mu yang kudus Tuhan, itulah kekuatan kami. Roh-Mu yang kudus itulah yang menuntun kami. Dan Roh-Mu yang kudus Tuhan, itulah yang memurnikan hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau dimurnikan oleh Tuhan. Dan kami mau masuk terus dalam api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bakarlah seluruh dosa kami ya Tuhan. Mohon Tuhan pengampunan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dalam hal kami berpikir, dalam hal kami berbicara, dalam hal kami bertindak dan berbuat dalam kehidupan ini, Tuhan mengampuni kami Bapa. Terima kasih atas pengampunan. Layakkan kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan siang hari ini, agar kami semakin hari semakin dilayakkan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu, urapi hamba-hamba-Mu dan urapi kami semua, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami layak dimurnikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami masuk terus di dalam api kemuliaan-Mu. Biarlah kami mau terus masuk di dalam pemurnian Tuhan, supaya iman kami sempurna dan hati kami suci ketika kami bertemu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat tubuh dan darah, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang kami punya dosa diampuni oleh Tuhan. Karena kami Tuhan ingin dilayakkan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak. Salimnya salim. Salibnya, 'Cause I 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 'c
sambil kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kalau ada perkataan yang keseleo dalam kehidupan, kalau masih ada hati yang terluka saat ini, mohon ampun kepada Tuhan. Sebelum kita minum dan makan tubuh Tuhan, biarlah Tuhan minta kau dilayakkan oleh Tuhan dalam kehidupan. Salibnya, mari kita bangkit berdiri. Salibnya, terima kasih Tuhan. Beri kami pengampunan Bapa dari siapa. Seringkali hati, pikiran kami dan jiwa kami galau karena persoalan hidup ini Tuhan. Tuhan layakkan kami. Kami mohon pengampunan-Mu yang sungguh, supaya kami layak memakan tubuh-Mu siang hari ini Tuhan, agar tubuh kami diberi kekuatan oleh itu. Dengarkan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita? Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas kematian-Mu dan tubuh-Mu yang dicabik-cabik membuat kami berarti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan tubuh Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh Tuhan menyatu dengan tubuh kami dan kami sehat sepenuhnya karena Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan